Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yunda, selamat pagi rekan-rekan. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan terkait peranan dan kepentingan Indonesia dalam United Nations International Force in Lebanon, UNIFIL. Kami yang beranggotakan Agil Muyani, saya sendiri Ainur Haliza, Muhammad Aldi, dan Victoria Alvita Santosa. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwasannya wilayah di Timur Tengah itu merupakan tempat lahirnya agama dan budaya, lalu juga terdapat kekayaan yang kita ketahui di Timur Tengah itu sangat melimpah. Namun hal ini ironisnya menjadikan wilayah Timur Tengah memiliki banyak konflik dan jarang terdengar perdamaian dari wilayah ini. Konflik ini terjadi di berbagai negara dan salah satunya ialah konflik ketegangan yang terjadi di perbatasan Israel dan Lebanon. Konflik sendiri itu diartikan sebagai proses sosial yang terjadi antara satu aktor dengan yang lainnya, di mana terjadinya pertentangan dan perbedaan yang ada di antaranya. Dan di konflik ini sendiri berdasarkan di mana aktor-aktor yang berkonflik memiliki tujuannya masing-masing. Untuk mengetahui tujuannya, pihak berkonflik berupaya untuk melakukan pertentangan dan menentang lawan. Nah, karena ada pertentangan ini, juga ada perbedaan dan persaingan, sehingga konflik di Timur Tengah ini merupakan konflik yang berkepanjangan. Nah, hal ini bermula pada tahun 1967, di mana Lebanon mulai melibatkan dirinya dalam perang antara negara-negara Arab dengan Israel. Hal ini disebabkan karena letak geografis Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel, sehingga dari adanya konflik tersebut, Lebanon menerima dampak ofensif dan serangan militer langsung diluncurkan oleh negara-negara Arab. Selain itu juga, Lebanon menjadi tempat penampungan oleh para pengungsi rakyat Palestina dengan dibuatnya tenda-tenda darurat, dan sejak itu Lebanon menjadi sasaran pula bagi Israel. Pada tahun 1970-an terjadinya ketegangan yang mengakibatkan banyak orang yang tewas dan terluka, sehingga hal ini mendorong pemerintah Lebanon untuk mengajukan protes kepada Dewan Keamanan terkait invasi yang dilakukan oleh Israel. Sehingga pada tahun 1978, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi nomor 425 dan 426 untuk meminta Israel segera menghentikan aksi militernya dan menarik pasukannya dari semua wilayah Lebanon. Dan sejak itulah dibentuknya UNIFIL. UNIFIL sendiri saat ini sudah 28 tahun berjalan dengan terdapat 10.638 personil, dan personel ini ada dari negara Indonesia, Italia, India, Ghana, Nepal, Malaysia, dan lain sebagainya. Dan Indonesia merupakan negara tertinggi yang berkontribusi dalam memberikan bantuan dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Itu terdapat sekitar 1.323 pasukan. Dengan melihat kontribusi Indonesia yang sangat besar pada UNIFIL dalam misi perdamaian, maka kelompok kami ingin menganalisis bagaimana peran Indonesia dalam berkontribusi menjaga perdamaian di perbatasan Lebanon, beserta kepentingan Indonesia di dalamnya dengan menggunakan teori peacekeeping. Next. Nah, sehingga rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran dan kepentingan Indonesia dalam menjaga perdamaian wilayah di perbatasan Lebanon, dan juga analisis penerapan teori peacekeeping-nya dalam studi kasus peran dan kepentingan Indonesia dalam menjaga perdamaian di wilayah perbatasan Lebanon dengan Israel. Next. Ya. Selanjutnya, sejarah. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai letak geografis, tujuan invasi Israel ini untuk melemahkan basis gerilyawan Palestina, karena berbatasan langsung antara Palestina, Lebanon, dan juga Israel, yang telah aktif melakukan serangan di wilayah Israel ini sejak tahun 1970-an. Hal ini awal mulanya Perdana Menteri Israel itu yakni David Ben-Gurion memiliki visi perdamaian dengan negara Kristen yang ada di Lebanon untuk kepentingan bersama dengan tujuan untuk menciptakan koalisi antara minoritas agama yang berpikiran sama di Timur Tengah yang mayoritas Muslim Sunni. Namun selama 1 dekade ternyata hubungan itu tidak diindahkan dan hampir tidak ada.
Nah, Lebanon ini terbukti dalam beberapa dekade terakhir menjadi arena pertumpahan darah dan perang yang mematikan. Pertama, Palestina menggunakan negara itu sebagai landasan peluncuran aksi teroris terhadap Israel, yang disebut juga sebagai Syiah Hizbullah. Kedua, terdapat kekuatan luar yang menggunakan milisi sebagai proksi melawan Israel. Dan pada akhirnya berujung pada perang saudara. Lebanon ini menjadi tempat pelatihan bagi teroris di seluruh dunia, dan Palestine Liberation Organization itu berhasil merekrut simpatisan dan organisasi teroris lainnya di daerah Lebanon ini untuk menyerang Israel. Selama tahun 1970-an, teroris PLO melakukan ratusan serangan lintas batas ke Israel, dan salah satu terburuknya itu ada namanya pembantaian Ma'alot, di mana terdapat 26 orang, termasuk ada 21 siswa itu disandra dan dibunuh juga. Lalu hal ini mengganggu keseimbangan antara Muslim dan Kristen di negara itu, dan pada tahun 1975 menyebabkan perang saudara. Nah, orang-orang Kristen di Lebanon ini berusaha untuk memulihkan keseimbangan antara etnis, terus juga membebaskan negara itu dari kendali PLO itu sendiri. Nah, karena besarnya dampak bagi masyarakat Lebanon itu sendiri, masyarakat yang kaum Kristen itu mencari dukungan dari Israel, dan belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk mengusir teroris dari pangkalan mereka di Lebanon. Lalu adanya milisi Kristen ini pindah camp pengungsi Palestina untuk ke Lebanon dengan membantai sebanyak 300 warga sipil yang tak bersenjata. Israel mengizinkan para milisi ini masuk ke camp-camp untuk mencari orang Palestina lainnya. Namun di sisi lain, Israel dan otoritas Lebanon yang pihak Kristen itu ingin merundingkan kesepakatan damai pada tahun 1983. Namun setahun kemudian Presiden Lebanon itu membatalkan kesepakatannya. Lalu pada tahun 2000, Israel menarik diri dari Lebanon ke perbatasan internasional dalam sebuah langkah yang diratifikasi oleh PBB sendiri. Dewan Keamanan menyerukan untuk penghapusan pasukan Suriah dari Lebanon dan pembongkaran semua milisi termasuk Hizbullah. Akan tetapi Suriah dan Hizbullah ini mengabaikannya, dan Suriah melangkah terlalu jauh dan membunuh mantan Perdana Menteri Lebanon, dan pada akhirnya mau tidak mau mereka memaksakan untuk menarik pasukannya keluar dari Lebanon. Memasuki tahun 2006, konflik antara Lebanon dan Israel ini kembali terjadi lagi dan menyerang dan menyebabkan kembalinya perang Lebanon kedua. Nah, ketika kelompok teroris Hizbullah ini melintasi perbatasan ke Israel dan menyerang Israel yang berpatroli di perbatasan, para teroris ini membunuh 8 tentara dan menculik 2 lainnya. Pemerintah Israel menanggapi dengan serangan udara yang meluncurkan 100 roket per harinya selama konflik. Namun pada tanggal 12 Agustus 2006, perang ini berakhir dengan gencatan senjata yang ditandatangani oleh PBB, dan PBB meminta untuk mengambil ahli Lebanon Selatan dari Hizbullah dengan bantuan UNIFIL. Baik, selanjutnya adalah literatur review atau penelitian terdahulu. Dalam penelitian kami ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam kami menganalisis bagaimana peranan UNIFIL ini dalam bagaimana Indonesia berperan dalam organisasi UNIFIL ini. Yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Amdanuddin Rahmat yang berjudul Diplomasi Publik Indonesia melalui kontingen Garuda atau UNIFIL, Tentara Nasional Indonesia yang berada di Lebanon Selatan. Jadi pada penelitian ini itu lebih merujuk kepada bagaimana opini publik melihat bagaimana UNIFIL ini bekerja di Lebanon. Dan penelitian ini memiliki fokus untuk melihat bagaimana diplomasi publik dan bagaimana kerjasama ditunjukkan oleh UNIFIL dan juga peran-peran dan pekerjaan mereka sehari-hari melalui bagaimana mereka
menunjukkan untuk bersatu dengan budaya yang ada di Lebanon, bagaimana dengan adanya diplomasi budaya dan juga pendekatan melalui budaya dan perlakuan sehari-hari serta aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari kepada masyarakat mampu mendekatkan diri mereka dan menunjukkan bahwa UNIFIL mampu bekerja dengan baik dengan masyarakat yang ada di Lebanon Selatan. Selain itu juga penelitian ini itu merujuk kepada bagaimana TNI dan juga PBB yang menunjuk kontingen Garuda ini untuk mampu bekerja dalam masyarakat dan tidak hanya berfokus kepada militernya, tetapi juga pada pekerjaan mereka sehari-hari yang ada di sana. Dan selanjutnya adalah penelitian yang kedua ditulis oleh Rani Purnama Hadi yang berjudul Keterlibatan Indonesia di UNIFIL dan Komitmen Indonesia melalui peta Jalan 4.000 Pasukan Pemulihan Perdamaian tahun 2015 hingga 2019. Jadi pada penelitian ini tuh berfokus bagaimana kontingen Garuda ini mampu untuk dikembangkan dan terdapat suatu usaha untuk penambahan personil militer dan bagaimana mereka nanti itu mampu meningkatkan kualitas militernya baik dari persenjataan, tank militer dan juga perlengkapan militer lainnya dan bagaimana Jokowi ini menginginkan kontingen Garuda untuk semakin berkembang dan mampu untuk bekerja lebih baik dan tidak hanya di bagian militer saja tetapi juga untuk kualitas tentaranya juga dan bagaimana mereka bisa membantu masyarakat. Selain itu juga kebijakan roadmap vision ini itu tuh bertujuan untuk pemulihan perdamaian dari tahun 2015 hingga 2019 dan akan dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya baik di 5 tahun selanjutnya dan berikutnya. Selain itu dibanding dengan penelitian terdahulu yang ada ini fokus utama dari penelitian kami sendiri itu untuk melihat bagaimana Indonesia ini mampu memberikan perannya dan bagaimana apakah UNIFIL ini juga mampu menjadi wadah bagi Indonesia untuk menunjukkan partisipasi dan juga kebijakan luar negeri bebasnya untuk menunjukkan apakah kami itu sebagai Indonesia untuk mampu menunjukkan kualitas serta bantuan militer dan juga partisipasi dalam politik dalam dunia internasional. Selanjutnya adalah peran UNIFIL atau mungkin kita mengenal dari UNIFIL itu sendiri. UNIFIL sendiri merupakan United Nations Interim Force in Lebanon yang merupakan sebuah organisasi di bawah naungan PBB yang memiliki misi utamanya adalah menjaga perdamaian dan kestabilan keamanan di negara konflik Lebanon. Organisasi ini sendiri didirikan pada tanggal 19 Maret 1978 berdasarkan resolusi Dewan PBB. Nah, UNIFIL ini sendiri itu merupakan organisasi yang sebenarnya berdasarkan adanya konflik yang sudah dijelaskan oleh Haji tadi dan karena adanya serangan Israel terhadap Lebanon Selatan ini, jadi karena ada kawasan yang berbatasan langsung itulah dibentuk UNIFIL ini dan juga PBB ini mengeluarkan sebuah resolusi tadi yang diharapkan dapat membantu adanya persatuan antara organisasi yang ada di PBB itu sendiri dan digunakan untuk melindungi kawasan Lebanon dan juga dengan adanya UNIFIL ini terdapat adanya penjagaan baik dari kawasan militer dan juga ada masyarakat yang tinggal di Lebanon Selatan dan juga adanya juga perlindungan kepada masyarakat dan juga kawasan tersebut. Tugas UNIFIL sendiri secara utamanya itu untuk memastikan penarikan mundur pasukan Israel dari Lebanon karena pada saat itu pasukan Israel cukup banyak dan juga mendominasi masyarakat Lebanon dan juga kawasan itu sendiri. Dan tentunya yang paling utama adalah memulihkan keamanan serta menjaga perdamaian internasional, khususnya terhadap konflik yang sudah dijelaskan tadi antara Israel dan Lebanon, mengingat bahwa pada saat itu perang Lebanon yang terjadi di 2006 dan juga yang selanjutnya terjadi itu sangat parah sehingga diperlukan adanya penjagaan yang lebih ketat baik dari kumpulan dari beberapa negara-negara termasuk Indonesia dan juga membantu pemerintah Lebanon sendiri untuk memberikan otoritas pemerintahannya di kawasan Lebanon Selatan karena di situ yang menjadi pusat utama terjadinya konflik tersebut. Dan yang selanjutnya itu peran UNIFIL. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan dan penghentian pertempuran. Dan selanjutnya itu mendampingi angkatan bersenjata Lebanon sehingga pasukan di kawasan Lebanon Selatan itu termasuk yang dalamnya itu ada perbatasan Dulan yang dikosongkan Israel. Dan juga aktivitas UNIFIL yang dilakukan ini selalu dikoordinasikan dengan perintah dari Lebanon dan Israel dan juga terdapat penjagaan langsung dari PBB. Dan juga selanjutnya itu memperluas akses bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil, terutama para korban dan juga keluarga-keluarga yang anggota keluarga yang jadi korban dalam konflik ini, serta membantu memberikan mereka pengungsian. Dan dalam pengungsian ini tuh biasanya mereka memberikan fasilitas kesehatan, tempat tinggal, dan juga bantuan makanan dan sebagainya. Dan hal ini tuh sudah dilakukan oleh paling banyak adalah kontingen Garuda, mengingat bahwa personel dari Indonesia semakin banyak ada di sana.
Dan selanjutnya yaitu membantu angkatan bersenjata Lebanon dalam upaya membangun kawasan yang sudah dinetralisir, dan juga kawasan tersebut tuh sudah berusaha disediakan untuk bisa menjadi pantas diberikan kepada masyarakat sipil dan juga kepada angkatan bersenjata yang ada di Lebanon itu sendiri. Dan yang paling terakhir, peran UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon, karena kan itu merupakan permintaan dari pemerintah sendiri untuk menjaga kawasan tersebut dan juga mengamankan bagian-bagian kawasan perbatasan, terutama dari pintu masuk dan juga kawasan-kawasan yang rawan akan konflik, sehingga mencegah adanya akses penyerangan terhadap di kawasan Lebanon sendiri. Untuk selanjutnya, mengenai peacekeeping operation teori akan dijelaskan oleh Adi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu peacekeeping operation teori. Teori peacekeeping itu merupakan sebuah teori yang digunakan oleh para akademisi untuk menganalisis sebuah permasalahan dengan negara melalui organisasi tugasnya. Para akademisi internasional atau disingkat dengan IPA itu menganggap bahwa menjaga sebuah perdamaian sama saja dengan menciptakan perdamaian dan membangun perdamaian. Istilah ini dijabarkan kembali dengan pengertian bahwa perdamaian merupakan bagian baru dari dimensi dalam penggunaan kekuatan militer dan mampu menghasilkan sebuah hasil yang lebih positif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kekuatan militer itu identik dengan peperangan. Peacekeeping sendiri ini dideskripsikan sebagai pasukan yang menjaga perdamaian dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki sebuah otoritas karena fungsi mereka secara khusus adalah bersifat restoratif atau penyelesaian dilakukan secara bersama-sama. Badan ini dibentuk dengan dasar dapat memisahkan kedua belah pihak dengan cara membatasi garis gencatan senjata, mengatur pertukaran tawanan perang, dan juga memberikan sebuah laporan pelanggaran yang dapat pelanggaran perjanjian atas gencatan senjata. Pasukan ini dapat memberikan pengaruh yang dapat menenangkan secara psikologis terhadap kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak itu mengalami kelelahan secara mental dan fisik yang harus berfokus pada kesiapan untuk menghentikan peperangan. Peacekeeping ini sendiri memiliki sejarah yang diawali dengan pidato mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Perdana Menteri Kanada yaitu Lester B. Pearson di depan Majelis PBB pada 2 November 1956, di mana Pearson menyerukan sebuah pernyataan polisi keamanan dan sebuah perdamaian yang membawa perdamaian yang sebenarnya untuk menjaga perdamaian dan kesepakatan gencatan senjata di terusan Suez. Karena seperti yang diketahui bahwa pada saat itu terusan Suez mengalami mendapatkan kiriman meriam secara terus-menerus. Selain itu juga UN Peacekeeping ini muncul ketika adanya persaingan pada saat Perang Dingin dan terlalu sering melumpuhkan Dewan Keamanan yang sudah dibentuk. Tujuan dibentuknya sebuah peacekeeping ini adalah memelihara perdamaian secara terbatas, terutama pada mempertahankan gencatan senjata dan menstabilkan situasi di lapangan, serta memberikan dukungan penting bagi upaya politik untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Selanjutnya di sini adalah perkembangan UNIFIL dan peran Indonesia. Yang pertama, pengiriman pasukan perdamaian PBB ke wilayah Lebanon berawal pada tahun 1978 atas perintah dari Dewan Keamanan PBB dengan cara membentuk UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon. Didasari karena daerah tersebut sedang terjadi konflik, yaitu invasi Israel ke wilayah Lebanon Selatan, di mana wilayah tersebut menjadi wilayah konflik antara Israel dan Palestina. Penempatan UNIFIL di wilayah The Blue Lands, selain mengawasi pergerakan Israel Defense Force, tugas mereka juga untuk menjaga negosiasi agar pasukan Israel meninggalkan wilayah Lebanon. Wilayah Lebanon sendiri merupakan wilayah yang sering terjadi konflik, seperti pada tahun 2006, di mana serangan yang dimulai oleh kelompok separatis Hezbollah dengan menyerang wilayah pemerintah Israel dengan roket. Hal ini menimbulkan kembali bahwa konflik antara negara
wilayah tersebut. Setelah serangan tersebut, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi 1701 dan kembali memperpanjang masa bakti pasukan perdamaian UNIFIL di wilayah The Blue Lines terhitung pada tahun 2015. Lalu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 9 resolusi sejak terbentuknya pertama kali UNIFIL, di mana terdapat 10.410 personel berseragam, 279 international civilian, dan 590 yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB. Operasi perdamaian ini juga melibatkan 30 termasuk Indonesia. Pasukan Indonesia pertama kali tergabung dalam UNIFIL pada tahun 2006, sehingga hingga sekarang pertama kali Indonesia mengirimkan 850 personel yang tergabung dalam Indobat, yang tujuan dari pengiriman pasukan ini yaitu membantu pasukan PBB dalam menjaga perdamaian di wilayah Libanon hingga saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Lebanon ini sebenarnya sudah terbangun sejak Lebanon mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hubungan tersebut telah resmi dibuka pada tanggal 29 Juli tahun 1947, di mana terdapat pengakuan secara de jure. Kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia itu terutama di kawasan Timur Tengah dilatar belakangi oleh Indonesia yang memiliki politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia sangat aktif untuk mengirimkan kontingen Garuda dalam konflik Israel-Hizbullah, di mana hal ini dimulai pada tahun 57 di bawah mandat PBB. Hal tersebut merepresentasikan nilai-nilai dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memelihara perdamaian dunia. Terdapat 4 peran yang dapat dikerahkan Indonesia untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik luar negeri, yaitu 1 sebagai mediator atau orang ketiga yang bersikap netral, lalu kedua itu sebagai fasilitator atau pihak yang memberikan fasilitas untuk berunding, dan ketiga sebagai partisipan, yaitu ikut terjun langsung untuk menyelesaikan konflik dengan cara melakukan pencegahan agar tidak memunculkan konflik baru, tetapi hal tersebut tidak mengintervensi. Nah, dalam hal ini, Indonesia menjadi justifikator atau memberikan validasi atau mengonfirmasi atas penyelesaian konflik di perbatasan Lebanon. Kepentingan Indonesia dalam misi perdamaian dengan mengirimkan pasukan Garuda ini adalah untuk membuktikan kecakapan militer Indonesia dan citra positif bagi Indonesia. Hal itu sebagai bentuk diplomasi pertahanan. Di sisi lain, Indonesia juga mendapatkan fasilitas untuk menyelenggarakan pelatihan militer secara gratis dikarenakan adanya sistem penggantian yang dikirimkan kepada PBB. Dengan partisipasi tersebut, sebagai pasukan penjaga perdamaian, dapat membantu Indonesia untuk memenuhi tujuan politiknya, yaitu salah satunya diplomasi pertahanan dengan menaikkan kepercayaan negara lain ke Indonesia dan dapat memperkuat national prestige untuk menunjang kepentingan keamanan nasional Indonesia. Lalu selain membantu dalam bidang pertahanan dan militer, Indonesia juga membantu dalam bidang pendidikan sebagai sarana bersosialisasi langsung kepada masyarakat Lebanon. Pasukan Garuda dalam UNIFIL memiliki smart car yang berisikan buku-buku, terus juga mengedukasi mereka terkait bahasa Indonesia, terus mengajarkan bagaimana perdamaian yang dengan cara yang edukatif, dan adanya sesi pemutaran film untuk memperkenalkan Indonesia. Nah, selain itu, pasukan Garuda juga ikut serta dalam bergotong royong untuk membangun fasilitas publik seperti lapangan bola, untuk mengadakan friendly match yang agar lebih mengakrabkan diri, lalu juga ikut serta dalam membantu renovasi rumah, membantu dan memanen gandum, dan memberikan pengobatan secara gratis. Nah, dalam pasukan perdamaian ini terdapat tactical outreach yang memiliki tugas untuk menyampaikan pesan-pesan dan moral terkait perdamaian kepada masyarakat di wilayah penugasan dan ke sekolah-sekolah agar adanya penanaman nilai-nilai perdamaian ini diharapkan dapat membuka perspektif baru ke generasi muda dan menciptakan perdamaian. Nah, dengan peran-peran yang dilakukan oleh pasukan Garuda tersebut, kontingen Garuda yang diwakili oleh pasukan Garuda telah mampu mendapatkan penghargaan berupa medali dari PBB yang memperoleh brevet kehormatan sebagai bukti telah melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian dunia.
Selanjutnya yaitu penerapan teori peacekeeping dalam studi kasus peran dan kepentingan Indonesia dalam menjaga perdamaian di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel. Di mana dalam teori ini meyakini bahwa perdamaian akan tercapai dengan cara mengirimkan sebuah pasukan bantuan ke wilayah memiliki sebuah permasalahan, di mana tujuan mengirimkan pasukan ini adalah dapat mengantisipasi terjadinya perang lebih lanjut. Seperti yang disampaikan oleh para akademisi yang berkecimpung di dunia keamanan dan perdamaian, di mana peacekeeping tetap menggunakan kekuatan militer, namun tidak serta-merta menghasilkan sebuah hal yang negatif, namun lebih ke hal positif karena munculnya militer ini dapat menangani permasalahan yang ada. Peranan yang dilakukan, apa yang mereka lakukan sudah cukup membantu dengan bergabung dengan UNIFIL sekaligus mengirimkan pasukan terbaik Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini juga sudah cukup menggambarkan lebih lanjut bahwa kasus yang diangkat dengan teori sangat berkesinambungan karena Indonesia juga memiliki tujuan yaitu menciptakan perdamaian di atas dunia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu peranan Indonesia berarti sekali. Pengiriman pasukan ini dapat menenangkan secara psikologis terhadap kedua belah pihak yang tadi sudah disebutkan, yaitu secara mental, fisik, dan berfokus pada kesiapan untuk menghentikan peperangan. Di mana yang dilakukan Indonesia saat itu sangat membantu Lebanon dan memberikan dampak yang cukup positif bagi masyarakat pasca konflik. Disebutkan dalam teori bahwa pengiriman pasukan dapat memberikan pengaruh yang menenangkan karena dalam pelaksanaannya TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda atau UNIFIL ikut berbaur dalam masyarakat. Hal ini yang membuat masyarakat tidak merasa terintimidasi walaupun situasi sedang berkonflik. Penerapan nilai-nilai yang dilakukan oleh Indonesia sendiri dalam misi perdamaian PBB yang dilakukan di Lebanon mampu menunjang peran dan fungsi kontingen atau UNIFIL dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, operasi perdamaian atau peace operation dapat menjabarkan dan menjelaskan beragam bentuk kegiatan dilakukan oleh PBB yang berkaitan langsung dengan perdamaian, mulai dari upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga misi pembangunan negara dalam jangka yang lebih cepat itu dapat terlaksana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vita. Baik, bila ditarik kesimpulannya, dalam menunjukkan kontribusinya, Indonesia itu sudah secara aktif selama dalam rentang 10 tahun dan bahkan masih terus berlanjut hingga sekarang memberikan bantuan dan juga mengirim pasukan dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Selain itu juga Indonesia juga telah berperan aktif dalam menunjukkan partisipasi dan juga bantuan internasionalnya melalui bantuan militer ataupun bantuan kemanusiaan, bantuan secara budaya dan sebagainya. Dan juga Indonesia telah menjadi contoh nyata atau implementasi dari setiap misi UNIFIL dalam aksi peacekeeping ini dan menunjukkan berbagai bantuan yang bahkan secara signifikan terus berlanjut dan berkembang baik dalam pemeliharaan kawasan tersebut, dalam bantuan militer dan juga bantuan-bantuan lainnya yang terus dikembangkan baik dari pemerintah secara nasional maupun juga internasional. Dan bahkan PBB juga sudah mengakui bahwa bantuan yang diberikan Indonesia sudah secara kolektif dan bahkan terus berkembang dengan baik. Sehingga hal ini pun Indonesia telah terlihat citra baiknya kepada masyarakat nasional dan juga masyarakat Lebanon juga sudah menerima bantuan dengan baik dan juga menerima keberadaan kontingen Garuda dalam misi yang diciptakan oleh UNIFIL itu sendiri. Sehingga UNIFIL secara organisasi juga mampu melancarkan misinya dan juga Indonesia telah mampu memberikan bantuan secara nyata sehingga terdapat adanya hubungan mutualisme di dalam misi-misi ini. Sehingga Indonesia pun sudah mampu memberikan contoh nyata ini dan masyarakat Lebanon juga sudah menerima nyata bantuan yang diberikannya. Baik, sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga presentasi kami ini dapat membantu mengenal lebih banyak mengenai UNIFIL dan juga peran Indonesia di dalam. Terima kasih. Terima kasih Victoria, Agil, dan Hayu atas presentasinya. Wah, lumayan panjang ya karena saya juga lihat slide-nya panjang banget, lumayan banyak gitu kan. Tapi sudah disampaikan terkait penggunaan teori, kemudian bagaimana teori tersebut gitu kan menganalisis dari suatu kasus yang sedang diambil yakni UNIFIL. Oke, teman-teman semua, adik-adik saya yang saya cintai, ada yang ingin bertanya terkait
penjelasan kelompoknya UNIFIL mengenai peran dan kepentingan Indonesia di dalam operasi perdamaian di Lebanon. Silakan. Thank you. Saya lagi mau ngomong sama Victoria. Tolong share makalahnya. Langsung dikirim. Ya, silakan. Nggak ada yang mau bertanya? Wow, karena sudah sangat luar biasa penjelasannya, cukup panjang, mungkin sudah sangat menjelaskan sekali ya Victoria, Hayu, dan Agil. Kita skip dulu ya untuk kelompoknya UNIFIL, karena menurut saya nanti kita diskusinya di akhir dulu. Applause dong buat ini kelompoknya UNIFIL sudah menjelaskan begitu banyak terkait bagaimana sih peranan Indonesia dan juga kontribusi Indonesia di dalam ke pasukan tersebut. Karena jujur lagi kalau anak zaman sekarang itu ya, UNIFIL itu adalah suatu tempat atau maksudnya suatu tempat yang nyaman bagi pasukan perdamaian Indonesia, karena kita tuh nggak pernah berhenti mengirimkan pasukan ke Lebanon, dan setiap tidak dari 4.000 peacekeeper atau sekarang, tapi tidak pernah sampai di 4.000, hanya di 3.000 sekian saja selalu gitu kan. Paling banyak itu hampir sepertiga dari jumlah keseluruhan pasukan kontingen Garuda itu selalu semuanya ke UNIFIL. Makanya saya bilang, kenapa sih harus UNIFIL? Makanya tadi sudah sedikit banyak dijelaskan oleh kelompok Victoria, Agil, dan Hayu. Next, gimana nih kelompoknya MONUSCO dan Anis? Mau mana yang duluan presentasi? Dibolehin banget. Iya, sama-sama Victoria. Kelompok MONUSCO. Oke, silakan MONUSCO, boleh untuk presenting. Siapa yang untuk share screen? Boleh, Sulistyo. Silakan. Wow. Oke. Oke. Selamat pagi semuanya. Tapi pun, jadi kami di sini mewakili, saya di sini Sakila Fianta mewakili dari grup MONUSCO ingin mempresentasikan mengenai UN Peacekeeping yang ada di MONUSCO, yaitu yang berada di Republik Demokratik Kongo. Bisa di next? Sebentar. Oke. Background. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa adanya sebuah operasi perdamaian ada di MONUSCO, sebuah perdamaian MONUSCO yang ada di Republik Demokratik Kongo. Mengapa dibutuhkannya sebuah operasi perdamaian yang ada di sana, latar belakang apa yang melatar belakangi kejadian-kejadian konflik-konflik yang ada di sana, seperti itu. Nah, oke, bisa di next. Konflik di Republik Demokratik Kongo telah mengalami dinamika dalam kurun waktu yang panjang. Bahkan selama konflik terjadi, terdapat 2 kali peperangan besar yang melibatkan negara-negara di Afrika lainnya. Nah, 2 perang tersebut, yang pertama adalah Perang Kongo yang pertama, yang terjadi pada tahun 1996 sampai 1997, di mana akan ada Perang Kongo kedua yang terjadi pada tahun 1998 sampai 2003. Sebenarnya, konflik yang ada di Kongo ini mulai memanas pada tahun 1990-an, yang terjadi akibat adanya pertentangan antara kedua etnis besar di sana, yaitu etnis Tutsi dan etnis Hutu, untuk merebutkan daerah kekuasaan. Namun, selain adanya konflik antara 2 suku tersebut, ada juga sebuah gerakan perlawanan dari kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Laurent Desire Kabila untuk mengambil kesempatan di dalam konflik tersebut. Alasannya, kelompok pemberontak ini menganggap bahwa pemerintahan Kongo itu terlalu pro-Amerika, dan hal ini menjadi dasar dari kelompok pemberontak tersebut untuk melakukan pemberontakan.
Nah, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1996, kelompok pemberontak untuk pertama kali melakukan serangan kepada di Desa Lamera, wilayah timur Kongo, yang di mana tempat tersebut menjadi tempat pengungsian etnis Hutu. Nah, dari adanya serangan dari kelompok pemberontak tersebut ke etnis Hutu, maka di sini mereganglah komunikasi antara etnis Hutu dan juga kelompok pemberontak, yang di mana etnis Hutu menganggap kelompok pemberontak sudah membela etnis Tutsi. Jalan beberapa tahun, pada tahun 1998, di mana itu tadi saya bilang adanya Perang Kongo Kedua pada tahun 1998, keadaan politik di Kongo ini semakin memanas, di mana kelompok pemberontak tersebut yang dipimpin oleh Laurent Desire Kabila tadi, itu gagal membagi kekuasaannya dengan etnis Tutsi. Jadi etnis Tutsi yang mendukung kelompok pemberontak ini menganggap bahwa pembagian kekuasaan yang diberikan oleh kelompok pemberontak itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dari situ mulai deh kelompok Tutsi membuat serangan pemberontakan untuk melawan Kabila. Kabila merasa terancam pada saat itu, pada tahun 1998, dia kembali ke etnis Hutu untuk meminta dukungan. Nah, di sini dimulai, di mana Kabila tidak hanya meminta bantuan dari etnis Hutu, melainkan Kabila juga mengajak negara-negara di sekitar Kongo untuk meminta bantuan kepada negara Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe. Adanya bantuan luar negeri tersebut kemudian menyulut menjadi sesuatu perang yang besar, di mana di situ mulailah adanya permintaan bantuan juga dari negara-negara tetangga itu untuk memerangi negara-negara di sekitar seperti Rwanda, Uganda, dan Burundi. Nah, perang ini salah satu jadi perang terbesar juga, dan ini disebut sebagai Perang Kongo Kedua, disebut sebagai Great African War. Nah, di sini perang ini semakin besar, namun kendali pemerintah atas perang itu tidak terlalu banyak, tidak adanya peranan penting atau tidak adanya peranan yang signifikan yang dilakukan pemerintah untuk meredam peperangan tersebut. Di sini Dewan Keamanan PBB melihat butuhnya sebuah ini boleh di next? Tadi saya cuma jelasin aja gitu. Dari sini dilihat peran Dewan Keamanan PBB mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata. Jadi dilihat dari Dewan Keamanan PBB melihat tidak adanya peranan pemerintah yang signifikan tersebut, maka mereka mengambil tindakan dengan mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata. Maka pada tanggal 10 Juli 1999, perjanjian gencatan senjata dilakukan, dikenal sebagai Perjanjian Lusaka. Nah, melalui Perjanjian Lusaka ini, konflik di Kongo memasuki masa gencatan senjata. Kemudian, salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah diperbolehkannya atau mengizinkan masuknya sebuah operasi penjaga perdamaian PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 30 November untuk penempatan operasi pasukan perdamaian atau peacekeeping. Nah, mulai dari penjajahan Lusaka ini, mulai masuk sebuah gerakan perdamaian di negara tersebut. Kemudian, untuk awalnya, MONUSCO ini awalnya bukan bernama MONUSCO, melainkan bernama Mission de l'Organisation des Nations Unies and République Démocratique du Congo, atau yang disebut sebagai MONUC. Jadi awalnya pada perjanjian Lusaka, operasi ini bernama MONUC. Nah, kemudian dalam mengawasi proses perdamaian MONUSCO memiliki MONUC sekali saya kembali lagi, MONUC memiliki banyak keterbatasan. Dari perjanjian tadi itu masih banyak hal-hal yang ternyata belum fleksibel, belum bisa diterapkan belum memiliki kapabilitas yang cukup tinggi untuk menangani adanya konflik atau mencegah adanya konflik. Nah, kemudian jadi keterbatasannya itu adalah dengan tidak boleh ikut campur ke dalam konflik atau pelarangan penggunaan senjata
sehingga Dewan Keamanan merubah dan menambahkan mandat dari MONUC tersebut untuk mengendalikan konflik yang ada di Republik Demokratik Kongo. Melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pada tahun 2004 mandat MONUC kemudian diberikan berdasarkan bab 7 Piagam PBB, Action with Respect to Threat to the Peace, Breaches of the Peace, and Act of Aggression. Perubahan MONUC sebagai operasi penjaga perdamaian tradisional menjadi penjaga perdamaian multidimensional. Nah, kemudian setelah ada perubahan tersebut pada tahun 2010, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengubah nama MONUC menjadi MONUSCO, yaitu Mission de Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation and Republik Demokratik de Congo melalui resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2010 dengan nomor 1925. Pada Desember 2013, MONUSCO menjadi operasi penjaga perdamaian PBB terbesar dengan lebih dari seperempat personil perdamaian PBB diturunkan di Kongo. Oke, bisa di next. Nah, kemudian teori dan konsep akan dijelaskan lebih lanjut dengan teman saya, kepada Sulistiono, saya persilakan. Oke, sebelum kita membahas tentang teori konsep, kita memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas peranan operasi perdamaian PBB MONUSCO dalam mengatasi permasalahan di Republik Demokratik Kongo. Dengan rumusan masalah tersebut, kami mengusung teori atau konsep yang berkaitan dengan bagaimana kita mencari tahu efektivitas dari operasi perdamaian tersebut. Oleh karena itu, kami menggunakan liberal institusionalisme, yang mana teori ini memiliki peranan penting dalam pembangunan perdamaian, yang memiliki prinsip utama, yaitu landasan paling pasti untuk perdamaian baik di dalam maupun di antara negara-negara adalah demokrasi, peranan demokrasi liberal, dan ekonomi berorientasi pasar. Dalam liberal institusionalisme ini tidak memiliki definisi yang secara pasti, secara universal, karena konsep ini memiliki dua unsur, yaitu liberalisme dan internasionalisme. Inti dari liberalisme menurut Stanley Hoffman adalah perlindungan kebebasan individu, pengurangan kekuasaan negara, dan keyakinan bahwa kekuasaan sah itu hanya didasarkan pada persetujuan dan kebebasan dasar. Sedangkan internasionalisme ini lebih sulit didefinisikan, karena lebih menunjukkan urusan internasional dan juga lebih berkonotasi dengan kebijakan luar negeri yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama multi negara, khususnya melalui sarana lembaga internasional formal. Dan secara bersama-sama, kedua konsep ini terdiri dari internasionalisme liberal, menyarankan kebijakan luar negeri, aktivitas yang mempromosikan prinsip-prinsip di luar negeri secara liberal. Dan pada dasarnya, peace building ini merupakan eksperimen besar dalam rekayasa sosial, yaitu sebuah eksperimen yang melibatkan transparansi model organisasi sosial, politik, dan ekonomi. Negara-negara yang sedang berperang biasanya tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk menolak persaingan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan-bantuan internasional, entah melalui kelembagaan ataupun organisasi internasional lainnya. Untuk mencari tahu bagaimana efektivitas dari rumusan masalah yang kita buat, yaitu efektivitas operasi perdamaian MONUSCO, Roland Paris menyatakan beberapa cara di mana badan-badan internasional dapat mencapai tujuan perdamaian yang ia sebut strategic liberalization. Ia menyebutkan ada 5 cara untuk mencari tahu bagaimana sebuah operasi perdamaian itu efektif atau tidak, yaitu dilihat dari proses demokrasi di negara yang sedang berkonflik. Karena dengan kita melihat demokrasi yang ada di negara konflik, kita bisa mengetahui apakah mereka sudah siap untuk transisi dari negara konflik untuk melakukan implementasi demokrasi yang ada. Yang kedua itu merancang peraturan pemilu yang menghargai modernisasi daripada ekstremisme.
Yang ketiga itu mempromosikan kebijakan penyesuaian yang adil dan berorientasi pada pertumbuhan daripada menstabilisasi langkah-langkah penghematan. Yang keempat, menciptakan badan koordinasi pusat yang efektif untuk operasi pembangunan perdamaian. Dan yang terakhir yaitu indikatornya memperpanjang durasi operasi pembangunan perdamaian dari norma saat ini sehingga akan diperpanjang 3 hingga 5 tahun berikutnya. Dengan landasan konsep tersebut akan membawa kami dalam membantu untuk menganalisis bagaimana efektivitas operasi perdamaian MONUSCO yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan fokus mandat yang dimiliki oleh MONUSCO dalam menjalankan misi perdamaiannya. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, MONUSCO sendiri didirikan pada tanggal 1 Juli pada tahun 2010, yang kemudian menggantikan misi perdamaian sebelumnya yaitu MONUC, di mana pada awalnya fokus mandat yang dimiliki oleh MONUSCO sendiri adalah untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil, kemudian untuk memberikan perlindungan terhadap pembela kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia yang berada di bawah ancaman kekerasan fisik. Selain itu juga mandatnya juga adalah untuk mendukung stabilisasi dan konsolidasi perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah Republik Demokratik Kongo. Nah, kemudian sejak tahun 2013 hingga tahun 2020, misi perdamaian yang dijalankan oleh MONUSCO sendiri ini mengalami pembaharuan, di mana adanya perpanjangan selama 1 tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2020, dan juga berpengaruh nih terhadap fokus mandatnya yang juga mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, untuk fokus mandat yang terbaru sendiri ditetapkan berdasarkan resolusi 2556 oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 18 Desember 2020, di mana misi perdamaian MONUSCO sendiri diperpanjang hingga tanggal 20 Desember 2021 dan terdapat 2 prioritas strategis, yaitu memberikan perlindungan terhadap warga sipil dan juga memberikan dukungan untuk stabilisasi penguatan lembaga-lembaga publik, dan juga kemudian untuk reformasi pemerintahan dan keamanan utama di Republik Demokratik Kongo, yang hal ini sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB pada paragraf 29. Nah, selain itu juga pada resolusi 256 tersebut, Dewan Keamanan PBB juga akan berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan HAM dan juga kelompok-kelompok bersenjata, di mana dalam upaya untuk penghapusan dari ancaman yang berasal dari kelompok-kelompok bersenjata tersebut, diperlukan adanya harus sejalan dengan strategi regional yang terpadu, kemudian juga adanya komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang terlibat, khususnya yaitu pemerintah Republik Demokratik Kongo dan juga negara-negara yang ada di kawasan atau negara yang bertetanggaan dengan Kongo tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang lain. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengambilan keputusan operasi perdamaian. Jadi sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang dalam nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, kewenangan pengiriman Satgas TNI ke Kongo pada misi pemeliharaan perdamaian dunia. Nah, dalam pengiriman Satgas TNI ke Kongo ini merupakan kebijakan strategi nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Nah, pada tataran operasional, Perintah Militer Nomor 60 pada tahun 2019 yang mana mengatur tentang penugasan pasukan TNI untuk operasi pemeliharaan perdamaian global, yang mana disusun kembali sejalan dengan panduan kesiapan dari operasional bagi bangsa-bangsa yang berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Dikdikpaban ini sebagai staf operasi Tentara Nasional Indonesia ini menyampaikan bahwa Panglima TNI sudah melaksanakan beberapa kebijakan dalam proses perencanaan, yang mana diantaranya menerbitkan Surat Panglima nomor 35 pada tahun 2019, tanggal 18 Februari pada tahun 2019 tentang pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB dan MILOPS atau Milstaf TNI sebagai Standby Forces. UNPCRS atau United Nations Capability Peacekeeping Readiness System. Yang mana dalam surat yang dikeluarkan ini, Mabes TNI menerapkan kebijakan sebagai alternatif solusi atas kendala dukungan anggaran, pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB baru, dengan mengoptimalkan kemampuan satuan yang dituju untuk melaksanakan penyiapan personel dari materialnya. Next. Oke, selanjutnya saya akan kembali menjelaskan terkait dengan efektivitas MONUSCO. Next. Nah, untuk melihat bagaimana efektivitas dari operasi penjaga perdamaian MONUSCO sendiri, kami menggunakan 4 indikator. Yang pertama yaitu dilihat dari jumlah kematian dalam operasi perdamaian tersebut, di mana tertanggal pada tanggal 31 Agustus 2002 sendiri jumlah kematiannya yaitu sebanyak 252 orang, yang kemudian hal ini menempatkan MONUSCO pada peringkat 4 teratas dalam hal jumlah kematian dari seluruh misi perdamaian yang dijalankan oleh PBB. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa masih tingginya jumlah kematian dalam operasi perdamaian yang dijalankan oleh MONUSCO itu sendiri. Nah, kemudian indikator yang kedua yaitu keberhasilan dalam penerapan atau implementasi demokrasi di DRC sendiri. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dalam teori yang kami gunakan, demokrasi ini menjadi salah satu indikator untuk melihat bagaimana perdamaian tersebut dapat dilihat dari suatu negara. Nah, untuk di Kongo sendiri telah berhasil mengadakan pemilu selama beberapa kali, yaitu pertama pada tahun 2006, kemudian yang kedua pada tahun 2011, dan yang terbaru pada tahun 2018. Nah, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi dari DRC sendiri, di mana indeks demokrasi dari DRC sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 cenderung tidak stabil dan mengalami penurunan. Misalnya saja pada tahun 2006 indeks demokrasi yang dimiliki oleh DRC sendiri yaitu pada angka 2,76. Ini bisa dikatakan rendah karena dalam indeks yang disampaikan oleh The Economist Intelligence Unit Democracy Index sendiri, yang angka yang paling tinggi yaitu pada angka 10 yang kemudian memperlihatkan tingginya demokrasi di suatu negara, sedangkan DRC sendiri berada di angka 2,76, dan kemudian sejak tahun 2006 tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 yang kemudian berada di angka 1,75. Nah, kemudian kembali mengalami penaikan pada tahun 2015 yaitu pada angka 2,11. Nah, namun sejak tahun 2015 tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 yang berada di angka 1,13. Nah, pada angka 1,13 ini sendiri merupakan angka yang terendah sejak tahun 2006 hingga tahun 2019. Nah, sedangkan untuk tahun 2018 sendiri ketika pemilihan umum tersebut dilaksanakan, indeks demokrasi di Kongo sendiri justru berada di angka 1,49, di mana angka tersebut juga menjadi yang terendah sejak tahun 2006. Nah, untuk pada tahun 2021 sendiri itu berada di angka 1,40. Hal tersebut memang mengalami kenaikan, namun tidak secara signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 yang berada di angka 1,13. Nah, hal ini tetap menempatkan Kongo sendiri pada urutan ke-164 dari 167 negara yang berada di indeks demokrasi tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa Kongo berada di posisi ketiga terendah sebagai negara dengan indeks demokrasi yang rendah.
Nah, kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu keberhasilan dalam melawan dan menghilangkan konflik yang disebabkan oleh kelompok bersenjata. Nah, dalam indikator ini kami melihat adanya beberapa kali penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di RC terhadap kehadiran MONUSCO. Hal ini bahkan hingga menciptakan aksi demonstrasi yang kemudian menuntut agar MONUSCO ini meninggalkan negara tersebut. Yang ini kemudian memperlihatkan bahwa misi MONUSCO ini sendiri belum dapat diterima oleh masyarakat di Kongo sendiri. Hal ini karena mereka menganggap bahwa meski misi MONUSCO telah dijalankan dalam kurun waktu yang sudah cukup lama, namun hal tersebut justru dikatakan gagal karena mereka tidak dapat memberikan perlindungan kepada warga sipil terhadap ancaman yang hadir dari kelompok-kelompok bersenjata. Nah, untuk indikator yang terakhir yaitu keberhasilan dalam upaya stabilisasi dan memperkuat keadaan keamanan di DRC sendiri. Nah, untuk stabilisasi dan keamanan di DRC sendiri masih terus memburuk. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata, kemudian juga mengakibatkan lebih banyak lagi korban kematian, dan ini juga bisa dilihat dari semakin meningkatnya persenjataan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok bersenjata, khususnya dari gerakan Maret 23 yang merupakan salah satu kelompok bersenjata yang memiliki peran yang cukup signifikan gitu dalam konflik ini. Nah, hal ini kemudian juga memperlihatkan semakin tingginya ancaman yang diterima oleh warga sipil yang disebabkan oleh kelompok bersenjata tersebut, dan kemudian MONUSCO juga belum mampu nih untuk menghilangkan adanya serangan yang berasal dari kelompok bersenjata tersebut. Nah, bisa disimpulkan bahwa peran yang dijalankan oleh MONUSCO ini sendiri belum berjalan secara efektif dilihat dari jumlah kematian korban yang berada di angka yang masih cukup tinggi, kemudian dari demokrasi yang belum dapat diimplementasikan dengan baik, kemudian juga keamanan dari DRC sendiri yang belum bisa diwujudkan nih, meskipun sudah adanya MONUSCO ini sendiri. Nah, namun jika dilihat menggunakan paradigma international liberalisme, khususnya dalam strategic liberalization yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, MONUSCO ini sendiri sudah menjalankan beberapa strategi dalam upaya untuk mencapai sebuah perdamaian di suatu negara. Nah, yang pertama itu MONUSCO sendiri dalam upaya untuk mengembangkan proses demokratisasi, MONUSCO telah khususnya dalam mandatnya pada tahun 2017 berfokus nih pada penundaan pemilihan umum yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tahun 2016, kemudian baru dilaksanakan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan untuk menunggu stabilisasi dari wilayah-wilayah tersebut, meskipun pada tahun 2018 tersebut pemilihan umum memang dilaksanakan secara nasional, namun terdapat 3 wilayah oposisi yang pemilihan umumnya ditunda hingga tahun 2018. Nah, kemudian untuk mengatasi penyebab konflik sendiri, MONUSCO sudah menandatangani kerangka kerja perdamaian, keamanan dan kerjasama untuk Republik Demokratik Kongo dan kawasan yang kemudian ditandatangani oleh 11 perwakilan dari negara-negara di kawasan tersebut, kemudian oleh Ketua Uni Afrika, kemudian oleh Komunitas Pembangunan Afrika, dan juga oleh Sekretaris Jenderal PBB. Nah, selain itu MONUSCO juga dalam resolusi 2098 pada tahun 2013 juga mengutuk keras semua kelompok bersenjata, khususnya yaitu gerakan M23 dan juga tindakan pelanggaran HAM atau tindakan kekerasan lain yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata tersebut. Selain itu juga MONUSCO kemudian mengarahkan brigade yang dikhususkan untuk melakukan operasi dalam upaya untuk mengganggu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Nah, selain itu juga MONUSCO terus melakukan perpanjangan dari durasi operasi perdamaian tersebut seperti yang telah dijelaskan, itu diperpanjang selama 1 tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2020, dan fokus utamanya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang lain. Oke, kesimpulannya berdasarkan dari kelompok kami, sebagai upaya dalam mengatasi konflik yang ada, operasi MONUSCO belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ada beberapa indikator yang berkaitan dengan juga teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ditandai banyaknya jumlah kematian sipil dan saat operasi permainan di wilayah tersebut, serta belum stabilnya demokrasi di wilayah Republik Demokratik Kongo. Di sisi lain, banyak masyarakat lokal yang melakukan demonstrasi yang menunjukkan
bahwa mereka tidak ataupun kurangnya dukungan dari masyarakat lokal terhadap operasi MONUSCO. Hal ini dikarenakan dengan masyarakat yang tidak percaya pada operasi tersebut, bahkan beberapa waktu lalu minggu lalu kalau nggak salah itu ada kematian masyarakat lokal sekitar 100 meter dari base campnya operasi perdamaian MONUSCO. Hal itu menandakan bahwa tidak kompetennya para penjaga perdamaian dalam operasi ini. Jadi menurut kelompok kami berdasarkan teori yang sudah dijelaskan dan beberapa indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya, operasi ini belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Ayunda. Terima kasih. Ya, thank you. Kenapa pada ketawa kalian semua di situ? Ya, oke. Ada yang ingin bertanya kepada kelompoknya MONUSCO? Panjang nih ceritanya. Saya Mbak. Oke, Victoria. Ya, silakan Victoria. Pertama-tama saya mau apresiasi kelompok MONUSCO. Menurut saya kelompok itu sudah cukup keren ya, bagus untuk menyampaikan presentasinya mengenai MONUSCO ini. Mungkin tadi saya ingin bertanya terkait, mungkin bukan bertanya ya, karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama kelompok MONUSCO. Kalau misalnya dari efektivitasnya MONUSCO sendiri terhadap Kongo itu sebenarnya masih belum secara total gitu kan, karena sudah banyak korban, terus juga masih banyak kayak misi-misi dan juga strategi mereka yang masih belum terrealisasikan dengan baik gitu. Dan yang mungkin saya pengen ketahui lebih lanjut adalah apakah dari kayak misinya MONUSCO ini yang masih gagal dan masih kayak belum berkembang dan masih banyak korban jiwa yang terus kayak berjatuhan gitu ya, apakah kayak tidak ada mungkin kayak dari PBB atau mungkin pemerintah lokal, karena kalau misalnya dari UNIFIL sendiri, dari pemerintah lokal dan juga PBB itu berusaha untuk mengupayakan ketika terjadi kayak suatu kegagalan seperti itu dikembangkan lebih baik. Apakah dalam MONUSCO itu ada juga case-nya seperti itu, kayak setelah terdapat kegagalan dan juga tidak efektivitasnya itu kurang gitu. Apakah ada tanggapan dari pemerintah lokal ataupun PBB terkait hal itu? Terima kasih. Tapi sejauh ini keren kok presentasi kalian. Baik sekali Victoria. Iya. Kok oke. Tadi sudah ada pertanyaan dari Victoria. Ada lagi selain Victoria? Oke, cukup. Mungkin kita keep dulu pertanyaan Victoria. Silakan kelompok Sulistono mungkin sambil diskusi by WhatsApp grup, biasanya suka ngobrol gitu ya. Silakan didiskusikan siapa yang menjawab dan apa jawabannya. Next, kelompok terakhir Anis, ada Hendra, Ranti dan juga Leoni. Silakan untuk presentasi terakhir. Baik, terima kasih Yunda. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman juga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok UNMIS atau UNMIS. Di kelompok ini ada saya, Leoni Fazri, ada Hendra, dan juga Karanti. Oke, kami akan membahas tentang peran UNMIS atau United Nations Mission in South Sudan dalam konflik Sudan Selatan, yang akan dijelaskan oleh Karanti. Kepada Karanti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk memulai presentasi pada pagi hari ini mengenai peran dari UNMIS, saya awali dengan latar. Jadi pada Serikat Masyarakat merupakan organisasi internal yang didirikan pada tahun 1945 dengan beranggotakan 193 negara. Dalam perjalanannya, PBB dipanggil oleh tujuan dan prinsip yang tercantum dalam piagam pendirian. Maka PBB dapat mengambil langkah-langkah pada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat internasional, seperti perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, terorisme, perubahan iklim, peliputan senjata, tata kelola, kemanusiaan dan keadaan darurat, kesehatan, kesetaraan gender, produksi pangan dan rakyat. Pasca Perang Dunia Kedua, PBB memiliki satu misi utama, yaitu perlindungan atas perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan dari PBB melakukan pencegahan terhadap
membantu atas menjembatani pihak yang sedang berkonflik untuk berdamai, menjaga perdamaian, dan mewujudkan suatu keadaan agar memungkinkan perdamaian dijaga dan Sudan Selatan resmi menjadi negara terbaru di dunia pada tahun 2012 yang secara resmi diakui oleh PBB menjadi negara yang ke-193 dan merupakan anggota PBB yang ke-54 di Afrika. Dalam jangka waktu 2,5 tahun setelah kemerdekaannya, Sudan Selatan mengalami banyak konflik yang mengorbankan banyak korban jiwa. Karena Sudan Selatan hal ini yang menjadi latar belakang teori di diri. Dalam meneliti serta penelitian ini, kami akan membahas peacekeeping hadir dalam upaya penyelesaian dan juga pemberantasan terhadap konflik yang terjadi dalam suatu negara atau kawasan guna untuk menyelesaikan konflik dengan berbagai aspek dan juga landasan dasar pada yang tersedia. Jadi dalam penulisan ini kami kita yaitu apa yang menjadi Sudan Selatan, bagaimana peran dari UNIS dalam konflik Sudan Selatan, dan yang ketiga adalah bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dan memiliki tujuan yaitu mendeskripsikan latar belakang. Ranti boleh nggak kamu buka masker Ranti kan? Ranti boleh buka masker nggak? Ini suara kamu makin lama makin hilang gitu kan Ranti ya? Tolong dibantu untuk memperjelas suaranya ya. Ya. Terdapat tujuan di sini yang pertama mendefinisikan latar belakang konflik Sudan Selatan, yang kedua untuk menganalisis peran UNIS dalam konflik Sudan Selatan, yang ketiga untuk mengeksplorasi kebijakan konflik. Dilanjutkan mengenai teori dan konsep yang kami pakai dalam penulisan ini. Di sini kami menggunakan konsep resolusi konflik yang merupakan proses penanganan persoalan yang ada dalam konflik dengan tidak menggunakan pemaksaan dan kekerasan. Menurut itu terdapat menurut Johan dalam resolusi konflik itu terdapat tiga tahap. Ya, yang pertama peacemaking, yang kedua peacekeeping, dan yang ketiga peacebuilding. Peacekeeping merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mempertemukan atau penyelesaian konflik melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi, terutama pada konflik dan Mohon maaf Kak Ranti, unmute, ke-mute. Kak Ranti, mohon maaf, ke-mute Kak. Tadi sampai mana ya? Teori ya? Oke, saya ulangi mengenai teori dan konsep yang kami pakai. Di sini kami menggunakan resolusi konflik yang diartikan sebagai suatu proses penanganan persoalan yang ada dalam konflik dengan tidak menggunakan pemaksaan dan kekerasan. Menurut Johan Galtung terdapat 3 tahap dalam konsep resolusi konflik, yaitu peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. Peacemaking di sini diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mempertemukan atau penyelesaian konflik melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi, terutama pada level elit pemimpin. Peacemaking juga diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri sebuah kekerasan penyebab dari sebuah konflik. Yang dilakukan dengan melibatkan mediator untuk membangun suatu jembatan komunikasi antar pihak yang berbeda. Kemudian yang kedua ada peacekeeping. Peacekeeping di sini diartikan sebagai suatu proses pemberhentian atau pengurangan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan melalui intervensi militer yang berperan sebagai penjaga perdamaian yang netral. Di sini peacekeeping juga diartikan sebagai suatu proses penjaga keamanan dalam penyelesaian konflik. Yang ketiga adalah peacebuilding yang diartikan sebagai suatu proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang abadi.
ini dalam tugas yang diberikan oleh PBB terhadap UNMIS memperoleh prioritas mandat untuk melakukan peacekeeping. Maka dari hal tersebut penggunaan konsep resolusi konflik dalam penelitian ini bertujuan untuk menekankan posisi UNMIS sebagai peacekeeping dalam konflik Sudan Selatan. Halo, apakah udah? Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hendra. Baiklah, terima kasih dari penjelasannya Mbak Ranti tadi. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai latar belakang konflik. Jadi sebelum kita masuk ke latar belakang konflik, teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya seperti yang teman-teman sudah dijelaskan tadi mengenai kelompok-kelompok ataupun organisasi internasional yang berfokus pada kepentingan menyelesaikan konflik di negara-negara Afrika. Saya ingin menyampaikan bahwasanya di Afrika sendiri, khususnya hampir di seluruh wilayah Afrika, itu dulu ada yang namanya Scramble for Africa, yang mana fenomena ini adalah sebuah intervensi dari negara-negara Eropa yang dilakukan untuk menjajah dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Afrika itu sendiri. Jadi, mengapa banyak sekali organisasi internasional yang turun ke sana? Tentunya karena memang kawasan atau wilayah Afrika ini merupakan wilayah yang sudah sedari dulu dimanfaatkan oleh bangsa asing dan tidak adanya pertanggungjawaban atas apa yang sudah mereka lakukan. Jadi Scramble for Africa ini adalah fenomena pembagian wilayah di Afrika, tapi tidak sesuai dengan pembagian suku-suku ataupun adat yang berada di Afrika itu sendiri. Jadi tingginya konflik yang ada di Afrika itu disebabkan karena fenomena itu tersebut. Kemudian masuk ke latar belakang konflik yang ada di Sudan Selatan. Jadi konflik ini merupakan sebuah konflik nasional atau konflik regional yang terjadi di dalam sebuah negara yang melibatkan antara aktor kelompok dengan kelompok atau aktor kelompok dengan pemerintahan. Pasca kemerdekaan negara Sudan Selatan, beberapa konflik terjadi di daerah Sudan Selatan dan diidentifikasikan dalam beberapa faktor penyebab atau latar belakang mengenai perang saudara yang terjadi di Sudan Selatan. Salah satunya adalah antara perbedaan etnis, agama, dan budaya yang sangat mencolok antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Masyarakat kawasan Sudan Selatan melakukan penolakan terhadap penerapan hukum Islam di Sudan dan kesenjangan ekonomi, politik, dan pendidikan antara Sudan Utara dan juga Sudan Selatan. Bagaikan terpecah menjadi dua daerah yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kemerdekaan Sudan Selatan antara dua kubu yang saling berseteru, yaitu Sudan Utara dan Sudan Selatan, mengalami ketegangan konflik dikarenakan hal-hal mendasar, yaitu mengenai keagamaan, yang mana Sudan Selatan merupakan mayoritas Kristen dan animisme yang awalnya bagian dari negara Sudan yang mayoritas Arab Muslim dengan pusat pemerintahan di utara. Namun sejak merdeka, Sudan Selatan dipimpin oleh penganut Katolik Roma Salva Kiir Mayardit. Kemudian kita masuk ke peran UNMISS dalam konflik Sudan Selatan. United Nations Mission in South Sudan atau UNMISS merupakan organisasi bentukan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan di bawah resolusi Dewan Keamanan tahun 1996 yang ditujukan untuk keamanan situasi yang ada di Sudan Selatan yang dikhawatirkan dapat mengancam perdamaian di kawasan atau keamanan internasional. UNMISS merupakan sebuah badan peacekeeping, diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personil militer, polisi PBB, dan juga personil sipil, kemudian sifatnya militer, namun mereka bukan angkatan perang. Kemudian dalam organisasi atau badan penjaga perdamaian terdapat prinsip pemeliharaan perdamaian yang menjadi dasar hukum. Organisasi ini dapat melakukan tindakannya sesuai dengan apa yang sudah tertulis.
Ada 3 prinsip dasar yang membedakan operasi penjaga perdamaian sebagai alat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yaitu yang pertama persetujuan para pihak, yang selanjutnya ketidakberpihakan, dan tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat. Dari poin-poin itu bisa kita jabarkan bahwasanya peranan pasukan penjaga perdamaian membantu peranan penting bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui prinsip-prinsip yang dianut atau yang dijalankan. Seperti yang kita ketahui, negara Sudan Selatan merupakan salah satu negara termuda di dunia yang mempunyai referendum kemerdekaan pada 9 Januari 2011. Salah satu hal menarik ini tentu menimbulkan beberapa efek terhadap negara Sudan Selatan sendiri, karena setelah kemerdekaannya dia dinobatkan sebagai negara termiskin dan paling tidak stabil, dikarenakan belum siapnya kemampuan negara untuk mengatur masyarakat serta sistem pemerintahan yang belum stabil. Kemudian peristiwa pasca kemerdekaan terus menghantui para masyarakat sipil serta tantangan bagi pemerintah untuk bisa menemukan kembali pemerintahan yang dapat mengatur tatanan masyarakat dari level terendah sampai level tertinggi. Bahkan pada saat setelah kemerdekaan Sudan Selatan, pasca perang sipil yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ekonomi, di mana banyak sumber daya alam di negara Sudan Selatan yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakatnya. Kemudian konflik yang terjadi di Sudan Selatan menimbulkan banyak korban jiwa yang kita analisis lebih jauh merupakan pelanggaran karena telah melanggar hak asasi manusia. Ini merupakan bagian dari kepentingan dari berbagai kelompok yang turut melengkapi konflik yang terjadi dengan ditandai adanya kelompok-kelompok bersenjata yang berusaha menaikkan eksistensi dengan melakukan aksi pembunuhan dan juga monopoli perang antar etnis. Pada 8 Juli 2011, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi nomor 1996 dan memutuskan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sudan Selatan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan baik bagi Sudan Selatan itu sendiri maupun masyarakat internasional. Hal ini merupakan melatar belakangi PBB untuk mendirikan UNMISS di Republik Sudan Selatan sesuai dengan resolusi nomor 1996. Dan adapun UNMISS di Sudan Selatan terdapat 4 peranan yang bisa kita jelaskan, yaitu yang pertama perlindungan terhadap warga sipil, yang kedua menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, yang ketiga pendukung pelaksanaan revitalisasi kesepakatan dan proses perdamaian, yang keempat memantau dan menyelidiki tentang pelanggaran dan juga hal-hal terkait hak asasi manusia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Leonie. Baik teman-teman semuanya, kita akan berlangsung ke kebijakan pemerintah Indonesia terhadap UNMISS. Salah satunya yaitu Indonesia dalam misi perdamaian PBB atau disingkat dengan MPP, melalui data per 30 November 2018 sudah menempatkan 3.544 personel dan menjadikan Indonesia sebagai negara urutan ke-7 dari 124 Troops / Police Contributing Countries atau T/PCC. Nah, dari sebanyak itu juga melalui Permenlu Indonesia nomor 5 tahun 2015 telah membuat jalan peta atau roadmap visi pengiriman 4.000 personel peacekeeper yang tersebar di berbagai negara konflik, salah satunya di Sudan Selatan atau yang kita sebut UNMISS tadi. Lalu sebanyak 4.000 ini di tahun 2018 baru datanya baru 3.544 personel yang tersebar di seluruh negara yang membutuhkan peacekeeper. Nah, lalu kalau kita lihat sebanyak 139 polisi dari personel kontingen Garuda Bayangkara II pada tahun 2018 diberangkatkan untuk misi perdamaian di Sudan Selatan atau UNMISS. Nah, dari kebijakan pemerintah soal UNMISS atau pengiriman peacekeeper ke negara-negara yang konflik itu terdapat beberapa manfaat. Salah satunya itu secara strategis dan ekonomis. Memajukan industri pertahanan
mulai dari senjata api buatan PT Pindad, lalu yang kedua adalah pembuatan seragam militer dan polisi dari buatan swasta nasional. Itu dikutip langsung oleh Indonesia dan misi pemeliharaan PBB kemlu.go.id 2019. Lalu selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini boleh di next, Hendra. Kesimpulan ini, melihat konflik-konflik yang ada di negara Sudan, UNMISS diharapkan menjadi timbulnya perdamaian yang ada di negara Sudan, baik konflik Sudan Selatan maupun Sudan Utara. Ditambah bergabungnya beberapa negara yang turut serta mendukung dan menjadi bagian dari peacekeeping yang memiliki tujuan yang sama untuk menjadi sarana timbulnya lagi perdamaian yang ada di negara Sudan. Maka diharapkan terbentuknya UNMISS oleh PBB, salah satunya Indonesia merupakan negara yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasarnya menempatkan diri sebagai negara yang ikut serta dalam melakukan ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian abadi, dapat menjaga kestabilan yang ada di negara Sudan Selatan. Harapannya peacekeeping atau peacekeeper yang sudah dikirim ke UNMISS dapat menjaga kestabilan konflik yang ada di sana. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan maupun penjelasan yang kurang jelas. Saya kembalikan kepada Yunda, terima kasih. Ya, sama-sama, Leoni. Bahasanya oke, plus dulu buat Leoni, Hendra, dan juga Rati. Leoni pakai semangat ya. Mohon maaf banget atas apabila banyak kesalahan. Kok langsung pesimis duluan bahwa banyak kesalahan. Yunda, mohon maaf ini Yunda, tadi kan Leoni pakai 2 device. Nah, keluar masuk karena seharusnya bukan Hendra yang share screen, tapi Leon laptopnya kurang stabil. It's okay. Udah biasa kalau kalian tuh selalu bermasalah secara sinyal. Cuman sinyal dosen aja yang nggak pernah salah. Kalau sinyal dosen salah, nah barusan tuh kita orang semua pusing. Kelas nggak jadi jalan. Yes, okay, next. Thank you Leoni and the gang sudah sampaikan terkait operasi perdamaian nasional di Sudan Selatan atau yang kita kenal juga dengan UNMISS. Ada yang ingin bertanya dengan kelompoknya Leoni? Saya Yunda. Oh, Heke, Hayu, silakan Hayu. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya ingin bertanya setelah penjelasan mengenai keberhasilan UNMISS ataupun peran Indonesia dalam peacekeeping di Sudan Selatan, adakah kegagalan ataupun kendala-kendala yang terjadi selama menjalankan misi perdamaian di Sudan Selatan? Terima kasih. Thank you, Hayu. Itu ada kendala-kendala. Kenapa yang di Monusco tuh nggak ada, bukan Monusco. Kenapa yang di Unifil nggak ada yang bertanya gitu? Padahal saya tertarik sekali kalau Unifil tuh ditanyain karena mereka kasih informasi lengkap. Jadi kemungkinan pasti ada beberapa hal yang mungkin ada yang kurang dan sebagainya. Oke, silakan Leoni, Hendra, dan juga Ranti saling diskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan. Yo, Sulistiono and the gang, Sulistiono, Cece, kemudian juga Ismi, ya kan ya, kemudian Hani, Martiro, mungkin kalau nggak saya salah. No, Ismi, Cece, Sulistiono, dan juga Syakila. Tadi ada pertanyaan tuh dari Victoria. Mana nih? Indah izin menjawab pertanyaan dari Ismi, silahkan. Tanggapannya gimana? Dari beberapa sumber yang kami baca itu ternyata untuk tanggapan dari pemerintah Kongo sendiri atau dari PBB terhadap kegagalan dari atau kekhawatiran masyarakat terhadap kegagalan dari MONUSCO ini sendiri belum ada tanggapan secara langsung. Nah, justru yang kami temukan adalah ketika demonstrasi tersebut dijalankan oleh masyarakat, adanya ini tindak kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang Kongo sendiri terhadap demonstrasi yang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Nah, bahkan kemarin saat kemudian
mencari pembahasan terkait dengan MONUSCO ini sendiri, permasalahan ini juga memang hadir dari pemerintah Kongo sendiri yang melakukan berbagai penindasan terhadap masyarakatnya sendiri yang memang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Begitu Yunda. Kemudian juga sebenarnya ketika itu juga seperti ada rumor gitu yang menyatakan bahwa MONUSCO ini sendiri justru melakukan penegakan terhadap para demonstran itu sendiri, namun sudah dibantah oleh UN sendiri bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut dan mereka juga mengecam berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan selama demonstrasi dan menginginkan nih agar kasus kekerasan tersebut diusut oleh pihak berwenang dari Kongo itu sendiri. Begitu Yunda. Thank you, Ismi. Ada tanggapan Victoria? Oke Mbak, kalau dari saya sendiri udah cukup dengan jawaban Ismi, berarti memang karena dari pemerintahannya sendiri sebenarnya kayak memunculkan konflik itu, mereka juga kayak masih belum ada tindakan. Terima kasih Ismi dan kelompoknya. Oke, ini and the gang. Tadi Sulistiono and the gang, sekarang Ismi and the gang. Saya ini senang banget manggilnya kayak gitu. I'm so sorry kalau saya ada kesalahan dalam pemanggilannya. Saya terakhir bahas bukan MONUSCO tapi MONUC. Sebelum MONUSCO menjalankan tugas mandatnya, sebelumnya dia adalah MONUC. Kalau di masanya MONUC itu disebutkan dia berakhir di tahun 2010 kalau nggak salah MONUC ya, 2010 dilanjut sama MONUSCO. Itu salah satu negara tingkat pemerkosaan tertinggi di dunia. Apakah masih sampai dengan sekarang ya? Sulistiono, Ismi, Cece, dan Setio. As I know, kalau saya dulu kalau nggak salah itu saya sempat cek, itu adalah salah satu negara dengan tindak pemerkosaan tertinggi di dunia. Saya nggak tahu kalau yang sekarang gitu ya. Saya terakhir bahas itu MONUSCO sudah lama sekali. Kemudian juga ya kalau konflik di kenapa saya bilang gitu? Karena saya waktu ngambil tesis itu bahasnya si MONUC, dan di situ juga saya lihat bagaimana mereka salah satu operasi perdamaian terlama gitu kan, kemudian operasi perdamaian yang menghabiskan dana sangat besar gitu kan dari Dewan Keamanan PBB. Kemudian juga di sana banyak sekali yang belum percaya ataupun maksudnya tidak bisa menerima kehadiran para anggota Dewan Perdamaian. Kemudian saya kalau lupa, semoga saya tidak salah, saya lupa ingat tesis saya bilang ada dua faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi, dan ini pun juga bisa dipakai untuk beberapa case di operasi perdamaian lainnya, bahwa yang membuat suatu menghambat ataupun juga menjadi tantangan bagi pelaksanaan operasi perdamaian di setiap negara berkonflik seperti yang di MONUSCO contohnya adalah lokasi. Secara demografi Kongo itu adalah negara yang cukup besar gitu. Kemudian banyak sekali akses gitu kan ya di dalam negara tersebut yang sulit untuk dijangkau. Kemudian juga bagaimana para anggota pasukan perdamaian ini berasal dari negara-negara kecil ataupun juga negara berkembang, sehingga secara bahasa rata-rata mereka hanya dibekali bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, sedangkan hampir di negara berkonflik itu biasanya menggunakan bahasa daerah. Di satu negara konflik itu biasanya bisa lebih dari ratusan bahasa daerah yang muncul, sehingga mereka butuh translator untuk hadir dan membantu, maksudnya para pasukan perdamaian harus butuh translator untuk membantu mereka menjalankan aksinya. Kemudian tidak hanya karena aksi pemerkosaan tidak hanya dilakukan oleh para kelompok pemberontak ataupun juga warga sipil, tapi ternyata si anggota perdamaian ini gitu kan ternyata salah satu juga yang menjadi aktor pelaku sexual abuse, dan hampir rata-rata di negara berkonflik itu juga jadi permasalahan yang krusial yang kalau nggak salah tidak hanya di MONUSCO, kemudian juga MINUSCA juga kekerasan seksual, kemudian UNIFIL ada, hampir semua rata-rata permasalahan negara berkonflik adalah sexual abuse. Kemudian di ANMIS, ya mungkin ANMIS beberapa tahun belakangan pernah mendapatkan bantuan
kontingen dari negara Indonesia, tapi apakah sampai dengan sekarang gitu? Itu yang pertanyaan sebetulnya adalah apakah sampai dengan sekarang si Indonesia tetap mengirimkan anggota kontingennya ke negara seperti ANIS ataupun juga mungkin UNISWA dan MINURSO, karena ada beberapa gitu kan, dia pernah kirimkan tapi sempat berhenti. Nah itu juga sebetulnya jadi pertanyaan sebagai buat saya gitu kan. Kenapa di satu negara Indonesia bisa kirimkan kontingen yang begitu besar seperti UNIFIL, tapi ada juga banyak negara yang tidak dia kirimkan kontingennya. Apakah pemilihan kontingen negara Indonesia bisa hadir di negara berkonflik itu ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB atau malah ditentukan sendiri oleh Indonesia? Maksudnya secara ini saya dari tadi kayaknya kalian senyum ketawa, ini ada apa ya? Apakah ada diskusi di balik layar yang saya tidak ketahui? Oke, saya dari tadi ngoceh terus tiba-tiba ada senyum. Ada apa sih? Kalau misalkan ada sesuatu hal yang menarik mungkin bisa dibagikan gitu kan ya, biar bisa ketawanya berjamaah, nggak sendiri-sendiri ya. Gitu. Jadi yang menarik buat saya adalah saya sempat minta salah satu kakak tingkat kalian untuk melakukan penelitian tapi tidak berhasil gitu kan, karena ternyata butuh waktu yang cukup panjang sebetulnya untuk melakukannya. Karena saya tertarik bahwa kenapa Indonesia bisa kirimkan pasukan sampai sekian ribu ke UNIFIL, kemudian ke beberapa lokasi lain itu hanya sekian, maksudnya cuma paling hanya berapa belas atau berapa puluh orang gitu kan. Itu jangkauannya sangat terlalu jauh. Ada apa gitu kan? Apakah pengiriman pasukan ini diprakarsai ataupun juga harus ada standar gitu bahwa di negara UNIFIL ini harus negara mayoritas yang harus Islam atau seperti apa? Nah itu kebijakan itu yang sebetulnya sampai dengan sekarang saya nggak tahu kok bisa Indonesia bisa masuknya ke negara yang konflik ini sama ini, yang lainnya enggak. Kemudian ada yang sebetulnya yang paling menarik gitu kan. Apa sih sebetulnya gitu kan yang membuat PBB tetap mempertahankan operasi perdamaian gitu. Karena kalau kita lihat secara prinsip gitu kan, saya sempat juga share kalau nggak salah PPT saya terkait prinsip-prinsip dasar operasi perdamaian. Operasi perdamaian ini sangat menghabiskan biaya yang cukup besar gitu kan, karena mereka tidak bisa melakukan kegiatan untuk menyerang kembali para kelompok yang melakukan tindakan yang menciptakan eskalasi konflik gitu kan, karena si operasi perdamaian hanya bisa bertahan dan hanya melindungi pemukiman warga. Terus untuk apa gitu loh, itu maksud saya. Kalau aspek perdamaian iya gitu kan, mungkin ini adalah cara-cara yang sangat damai bahwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata ataupun juga melakukan perlawanan terhadap yang melakukan tindak kekerasan. Membalas kekerasan dengan kekerasan itu tidak baik gitu, maksudnya di dalam konsepsi perdamaian. Tapi kenapa gitu, itu yang menurut saya kenapa itu masih dipakai oleh PBB untuk menjalankan kegiatan tersebut, karena ini sangat menghabiskan dana yang cukup besar oleh PBB untuk menjalankan operasi-operasi perdamaian. Kalau misalkan dirasa, kalau orang-orang realis kan bilang itu ngabisin biaya, nanti konflik tak juga berakhir, mendingan cabut gitu kan. Itu kenapa? Itu juga menjadi hal yang menarik buat saya. Kenapa PBB tetap mempertahankan operasi perdamaian sebagai salah satu cara untuk membantu negara-negara yang berkonflik? Kenapa enggak? Kalau nggak salah waktu pas di MONUS itu di tahun 2000, di bawah tahun 2010, pada saat MONUS nggak bisa bertahan melawan kelompok pemberontak dan dia diserang mundur, akhirnya dinyatakan gagal kalau nggak salah gitu. Dia dibantu oleh operasi perdamaian dari Perancis. Dalam waktu 3 bulan pukul mundur semua kelompok pemberontak. Benar-benar yang sampai melakukan tindakan perlawanan itu dilakukan oleh Perancis dan juga negara-negara Eropa. Akhirnya apa? Kelompok pemberontak bisa dihentikan, kemudian hampir sekian bulan itu membuat para warga mendapatkan warga sipil gitu mendapatkan rasa lebih aman, tentram, karena kelompok pemberontak berhasil diberhentikan dengan secara masif oleh operasi dari Perancis. Akhirnya baru MONUS kembali lagi untuk membantu dan menyelesaikan konflik yang ada membantu para warga di Democratic Republic of Congo gitu. Kenapa itu yang membuat saya refleks, kenapa sih harus tetap dipertahankan kalau memang ini akhirnya menghabiskan dana yang cukup besar, kemudian membuat banyak sekali dan waktu yang sangat lama gitu kan, kenapa masih tetap bertahan?
memang negara ini penuh dengan orang-orang realis sebetulnya yang kalau kita lihat bisa saja ini diselesaikan dengan cara cepat. Kenapa PBB tetap mempertahankan cara ini? Apakah bahwa konflik itu ternyata bisa di-maintain gitu kan? Bahwa negara-negara Afrika tetap harus mengalami konflik yang berkepanjangan agar si sumber dayanya bisa dimanfaatkan oleh negara-negara maju. Ini menjadi hal yang sebetulnya dari dulu saya kepo, tapi saya juga mau minta beberapa mahasiswa saya untuk melakukan penelitian ini lebih jauh. Ada keterbatasan dan akhirnya, tapi paling tidak saya mengetahui 1 atau 2, 3 jawaban dari beberapa mahasiswa saya yang melakukan penelitian terkait peranan Indonesia ataupun juga MONUSCO dan juga MINUSCA. Baru dua serta 1 yang terkait Indonesia punya. Terakhir ada juga peranan UN Women Peacekeeper gitu kan di UNIFIL, dan ternyata UN Women Peacekeeper ternyata kalau di UNIFIL itu sangat berperan besar dalam melakukan gender untuk membuat gender mainstreaming itu berakhir. Jadi mulai melakukan kesetaraan gender dan sebagainya. Dari apa yang dilakukan oleh Women Peacekeeper di UNIFIL dan juga MINUSCA kalau nggak salah. Itu lagi dalam proses penelitian oleh kakak-kakak tingkat kalian. Oke, tadi ada kendala gitu, pertanyaan dari Hayu. Yes, Hendra, Ranti, dan juga Leoni boleh untuk menjawab 1 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kelasnya. Izin menjawab pertanyaan Indah. Oke, silahkan Hendra. Jadi mungkin kalau dari saya, dari apa yang saya baca dan juga saya analisis, bahwasanya UNMISS ini kan berusaha untuk menyelesaikan konflik yang saya garis bawahi itu 2 garis besar, yaitu mengenai pelanggaran hak asasi manusia, yang kedua itu mengenai pemerintahan yang baru. Jadi Sudan Selatan ini karena pemerintahan atau negaranya baru, jadi UNMISS ini salah satu fokusnya adalah memulihkan pemerintahan ini supaya bisa menyejahterakan masyarakatnya gitu, masyarakatnya nggak berkonflik, masyarakatnya tidak dari berbagai kepentingan masyarakat atau suku di masyarakatnya itu bisa dibawahi oleh pemerintah. Jadi sebelum datang UNMISS ini itu memang situasinya kacau balau, dan untuk kendalanya sendiri dari UNMISS sendiri itu tentunya mengenai kontak senjata itu pasti ada. Jadi dari jurnal yang saya baca ini ada menyebutkan bahwasanya kisah Brigadir Anita bertahan dari gempuran pemberontakan di Sudan. Ini dia merupakan salah satu dari individual police advisor pada misi UNMISS. Jadi itu salah satu kontingen dari Indonesia, itu terjadi kontak senjata lah antara kontingen UNMISS dengan salah satu tim pemberontakan yang ada di Sudan Selatan yang namanya itu SPLA atau Tentara Pembebasan Rakyat Sudan gitu. Kalau dari saya itu mungkin bisa ditambahkan dari yang lain. Yes, Ranti atau Leoni mau menambahkan? Menambahkan mengenai kendala hambatan yang dihadapi oleh salah satunya adalah kendala yang berasal dari sebelumnya, jadi kan UNMISS ini dalam menjalankan mandatnya dia bekerja sama dengan Intergovernmental Authority on Development yang merupakan salah satu NGO yang bergerak dalam pembangunan daerah tertinggal di Afrika. Namun dia menghadapi pengkhianatan dari NGO ini, begitu, yang mana NGO ini yang dipimpin oleh Salva Kiir ini melakukan pengkhianatan terhadap UNMISS dengan melakukan pelucutan minyak yang dibawa oleh UNMISS dan menyandra gas tentara. Kemudian kendala lainnya berasal dari penyerangan terhadap camp UNMISS yang menyebabkan 2 orang personel dari UNMISS ini meninggal, kemudian 20 orang dari pengungsi yang berada di camp UNMISS ini mengalami luka. Kemudian hambatan lainnya munculnya tuduhan terhadap PBB melalui UNMISS
yang menyatakan bahwa PBB ini atau melalui amnesti ini berpihak kepada Sudan Selatan sehingga memicu demonstrasi dari masyarakat pendukung dari yang NGO ini tadi yang mengkhianati dari amnesti begitu. Kemudian hambatan lainnya juga berupa gangguan-gangguan atau personil amnesti ini dalam menjalankan mandatnya mengalami hambatan dihalang-halangi begitu ya untuk menjalankan misinya dari kelompok pemberontak. Oke, yes, thank you Ranti atas tambahannya. Feedback, Hayu gimana? Sebelumnya saya ucapkan Gimana sih Hayu dan Victoria? Sebenarnya kan lagi bersama Victoria. Ketahuan banget kok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Hendra dan Kak Ranti atas penjelasannya. Jadi yang saya tangkap sebenarnya di Sudan Selatan ini sudah menjadi wilayah yang berkonflik, juga banyak kendala-kendala sebelumnya, dan UNMISS di sini tentu sendiri mempunyai suatu peran yang mungkin belum maksimal ya Yunda. Jadi mungkin belum kayak masih ada banyak kendala-kendala yang seperti disebutkan Hendra tadi dan juga Karanti. Terima kasih. Iya, sama-sama Hayu. Iya betul, bahwasanya di setiap operasi perdamaian yang sedang berjalan saat ini gitu kan, pasti banyak mengalami kendala-kendala. Baik kendala dari kelompok yang separatisme yang ingin memisahkan diri, kemudian ataupun juga kelompok pemberontak yang tidak merasa tidak puas dengan pemerintahan saat ini, ataupun juga pemerintah yang secara failed state gitu ya, negara yang gagal dalam menjalankan tugas fungsinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di negara berkonflik. Nah, adik-adik semua, ternyata sebetulnya buat saya masih banyak pertanyaan lanjutan sebetulnya bisa kita bahas mengenai, dan bisa juga menjadi suatu penelitian skripsi yang menarik kalau Anda mampu mengambil operasi perdamaian yang krusial, ataupun juga buat saya tematik yang tidak itu saja gitu kan, tidak hanya bicara peranan gitu, karena di ESINO gitu, di jurusan kita lagi menghindari gitu kan outline yang meminta judulnya terkait peran ataupun upaya, itu lagi di blacklist dari jurusan, karena saya juga lelah. Mahasiswa HI seneng banget pakai peran OI, peran ini. Anda bisa ganti dengan analisis apa gitu. Jadi itu bisa menjadi masukan juga buat adik-adik yang sekarang lagi mau mengajukan outline, tolong jangan kasih judul peran atau upaya karena Anda akan ditolak oleh jurusan. Mungkin bisa kasih analisis apa dan analisis apa. Mungkin Hendra agak apa sih ini gitu, tapi itu Hendra kalau di anak-anak 2019 lagi harus segera dalam waktu cepat gitu kan, secepatnya untuk mengajukan outline, dan outline-nya tolong jangan berupa judul-judul itu. Itu saran dari saya agar Anda cepat diterima. Banyak sekali terkait ada hal-hal yang harusnya menjadi hal krusial tadi yang saya bilang, kenapa tetap masih mempertahankan operasi perdamaian gitu kan, bahwa kalau kita dari kacamata atau perspektif realis itu sebenarnya bisa dihentikan dan bisa diselesaikan dengan cara yang lebih ofensif, tidak hanya defense gitu kan, atau apakah dunia saat ini sudah menjadikan cara-cara perdamaian sebagai suatu solusi untuk mengedepankan konsep-konsep yang sebetulnya yang di tahun 90-an itu sebetulnya tidak terlalu menjadi hal yang krusial, atau ada apa? Atau ada gerakan apa sih, social movement apa yang sebetulnya sedang jadi hal yang masif di dunia saat ini, itu jadi pertanyaan kita semua. Adik-adik semuanya, mungkin mohon maaf kalau agak lama di kuliah kita hari ini, karena sebetulnya ini pertemuan ke-7, dan minggu depan harusnya kita UTS, gitu kan. After UTS kalian tidak bertemu dengan saya lagi, tapi ketemu dengan Bang Hasbi. Jadi ini akan menjadi pertemuan terakhir di mata kuliah kajian-kajian perdamaian bersama saya. Semoga kalian mendapatkan banyak materi, ataupun juga mendapatkan beberapa hal inspirasi dari menjadi buat misalkan kalau memang mau tertarik dengan kajian perdamaian sebagai salah satu tema mungkin untuk outline skripsi Anda.
Tapi perhatikan gitu kan. Nah, tapi perhatiannya adik-adik semua bahwa Anda bisa cek gitu kan di dalam kajiannya perdamaian bahwa perdamaian bisa dilihat dari berbagai aspek. Tapi tinggal Anda saja yang menentukan mau ngeliat dari yang seperti apa. Apakah mau ngeliat operasi perdamaiannya atau mau ngeliat bagaimana agama dan perdamaian. Kemudian kalau harusnya mungkin di kajiannya Bang Hasbi, kalian akan banyak bertemu hal-hal yang lebih sifatnya lingkungan, kemudian juga ekonomi gitu kan ya. Karena setelah saya, mungkin Bang Hasbi akan lebih banyak langsung gitu kan pembahasannya lebih ke arah isu gitu kan ya. Bagaimana isu-isu di dalam penyelesaian konflik seperti mediasi, kemudian rekonsiliasi dan juga negosiasi dan bisnis, ekonomi, lingkungan juga termasuk gitu. Serta bicara terkait masa depan perdamaian di tengah ancaman dunia cyber gitu kan. Itu mungkin menjadi lebih menarik buat kalian. Saya minta maaf kalau misalkan banyak kekurangan dalam penyampaian saya terkait materinya kajian perdamaian dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir. Kalau misalkan mau berdiskusi terkait kajian perdamaian di luar kelas, is okay. Semoga after ini kalian bisa mendapatkan banyak materi yang lebih baik bersama Bang Hasbi. Karena saya kalau nggak salah sudah ada kuis ya, saya juga sudah ada tugas gitu ya. Semoga terakhir besok di UTS kalian bisa mengerjakan dengan baik sehingga nilai akhirnya juga mendapatkan yang terbaik gitu ya. Minggu depan UTS saya masih bingung ini UTS-nya mau ngapain gitu kan. Tapi mungkin akan jadi surprise buat kalian besok minggu depan jam 8. Apakah itu bentuknya berupa pertanyaan, apakah bentuknya berupa esai, ataukah saya akan kasih sebuah case yang akan kalian selesaikan atau cari solusinya. Itu lihat di minggu depan. Karena saya sambil sekarang masih mikir apa yang menarik dan apa yang bisa membuat Anda menjawab dengan juga cukup baik terkait ujian tengah semester saya yang akan ada di minggu depan. Oke adik-adik semuanya, mohon maaf sekali lagi. Wah, Leoni nggak sabar UTS. Oke, ya siap Leoni. Kayak kamu udah nggak sabar biar lepas dari saya gitu ya. Ya. Terima kasih banyak adik-adik semua sudah mau mengambil kajian perdamaian sebagai salah satu mata kuliah di dalam transkrip Anda. Sampai jumpa dan semoga kita bisa bertemu di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Sehat untuk kalian semuanya. Terima kasih banyak. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Yunda. Terima kasih Yunda. Bye-bye. Terima kasih banyak Yunda. Iya. Dadah. Saya keluarkan ya.